anak adalah cerminan orang tua. Jadi salah satunya adalah anak ini ujian dari orang tuanya sudah betul. Orang tuanya dulu ngapain dengan orang tuanya, kemudian apa yang dilakukan sehari-hari orang tuanya. Pada waktu orang tua ini menikah, punya anak, tidak akan keluar dari garis itu. Insya Allah. Tidak akan keluar itu memang diambilkan keburukan-keburukan orang tuanya, ditaruh di anaknya, kebaikan-kebaikannya orang tua ditaruh di anaknya. Ada di anak itu dibanyakin keburukannya, ada satu anak, kemudian anak yang lain dibanyakin kebaikannya orang tua, ada. Jadi anak itu bisa beda-beda dan itu menjadi ujian. Ujian bagaimana? Ujian kalau nanti si anak yang baik ini menjadi baik dan yang buruk ini menjadi buruk. Disinilah sebenarnya orang tua itu harus belajar, jadi cerminan istilahnya. Jadi kenapa orang tua harus belajar? Pada waktu dia sadar anaknya ini satu baik, jangan bangga. Karena kalau kebanggaan dengan anak yang baik ini, umpamanya yang baik ini dia sejak SD bagus nilainya, tanpa belajar pun nilainya bagus, yang belajar sebentar bagus, kemudian dia sampai SD, SMP, SMA, kuliah pun tidak pernah biaya, jadi dibiayai. Kemudian satu, ya begitulah, susah SD, dedel itu apa sih? Agak kurang mamanya kan gitu ya. Kemudian dari SD, SMP, SMA, kuliah pun susah sekali. Sehingga keluar. Kemudian dari perilaku dibedain. Nah, di sini orang tua tidak boleh membedakan. Nah, orang tua kalau sudah anaknya yang satu baik, dia tidak boleh merasa bangga dengan kebaikan, dengan keuntungan dari anaknya, nggak boleh. Karena membanggakan itu akan menjadi riya, bisa menjadi sombong, bahkan bisa menjadi fasik nantinya. Kalau terhadap anaknya yang kurang juga tidak boleh ini mau marahin anaknya, jangan membedain. Kamu nggak kayak kakakmu atau kamu nggak kayak adikmu begini, nggak boleh juga. Karena dibanding-bandingkan nggak boleh, anak nanti akan jadi marah. Nah, kemarahan anak yang berlebih bisa menjadikan kematian si anak itu sendiri. Oh, bisa. Menimbulkan penyakit bisa merebusnya juga. Iya, jadi orang tua itu memang harus belajar bahwa kehidupan di dunia ini memang ujian. Tapi ujian ini harus dihadapi dengan akidah, dengan akidah yang baik dan benar. Kita seorang muslim ada Quran, kita seorang muslim ada hadis yang sahih, ada sunnah Rasul. Ayo kita mencontoh cara-cara Rasul, jangan semaunya kita sendiri. Karena memang hanya satu, di siraman kolbu ini saya mencoba untuk memberikan satu ilmu, yaitu dari akhlak Rasul. Satu ilmu, akhlak yang akan berhubungan dengan penyakit, yang berhubungan dengan musibah, berhubungan juga dengan rizki, berhubungan bagaimana dengan anak, bagaimana mengatasi ujian disebabkan baik dari anak, baik dari istri, baik dari suami, baik dari keluarga. Kita mencoba untuk mengupas. Hanya pada waktu anak adalah cerminan orang tua, itu sebenarnya sudah benar. Genetik ini jelas. Jelas sekali genetik ini dari orang tuanya ke anak, diambil ayahnya sekian, diambil dari ibunya sekian. Kenapa? Allah memang mengizinkan saya mengetahui pada waktu anak masih di dalam kandungan itu ada garis dari ayah ke anak, ada garis dari ibu ke anak. Itu ketahuan sekali dan garisnya rata-rata hitam. Ada merah tapi hitam, yang putih jarang. Makanya dari proses pembuahan pun sebetulnya kita disarankan untuk berdoa meminta kepada Allah yang terbaik. Iya, benar. Makanan yang kita makan juga harus halal supaya hasilnya pun bagus. Iya. Kemudian kalau anak itu ingin soleh, ya rajinlah mengaji, baca Quran, sholat tetap ya. Kalau saya bilang sholat itu harus kita kerjakan. Sholat harus tertib dan hanya lillahi ta'ala. Baca Quran pun tertib lillahi ta'ala. Didoakan agar anak kita menjadi soleh atau soleha. Kalau mau diketahui sama dokter bahwa anak ini laki, ya sudah didoakan akan menjadi seorang yang soleh. Kalau ketahuan dari perempuan dari USG umpamanya, didoakan soleha. Boleh, tapi jangan yang aneh-aneh. Ya, kalau yang aneh-aneh, nanti takutnya yang aneh-aneh itu bacain ini. Anak besok lahir tuh bisa ngelihat jin. Begitu di Indonesia. Ya, Indonesia. Apalagi banyak budaya-budaya yang ada hubungannya dengan pakai kelapa lah, apa segala macam. Budaya boleh tapi jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu akidah. Ya silahkan mau kelapa mau dilempar mau taruh di kepala silahkan. Ya gimana silahkan. Tetapi jangan sampai itu menjadi kalau nggak ada kelapa nggak mau saya. Nah itu kayak akidah. Berarti ibaratnya wajib. Sebenarnya tidak boleh. Kalau seperti budaya itu diyakini seperti akidah, masuklah jin. Jin Jawa nanti ya ketek masuk. Iya benar serius. Ritual itu kalau diyakini mirip seperti akidah, ya nanti akan masuk jin. Insya Allah seperti. Berhati-hatilah ya. Berhati-hati.